Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Bahwasanya di dalam pandemi COVID-19 ini kita berharap semua dapat menjaga diri kita masing-masing, menjaga kesehatan kita masing-masing, sehingga kita bisa terhindar daripada wabah yang telah melanda dunia, yang juga terkhusus kepada Kabupaten Sorong, di mana saat ini masih mengalami peningkatan. Untuk itu selalu Bapak berpesan kepada kalian semua untuk tetap menjaga atau mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker bila mana kalian bepergian, sering-sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak kepada orang-orang yang mungkin belum kita kenal keberadaannya atau baru kita ketemui. Satu yang menjadi catatan, bila mana kalian tidak memiliki suatu kepentingan yang urgen, tetaplah standby di rumah, jangan berkeluyuran seperti di pasar-pasar, di mal atau tempat-tempat keramaian yang lain. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita mengikuti kegiatan pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini, mari kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan selalu mengharap ridho-Nya. Untuk itu mari kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam kesempatan pagi hari ini bisa bermakna buat hidup dan kehidupan kita. Berdoa, silahkan. Amin. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita mengikuti kegiatan pembelajaran ini, jangan lupa nantinya kalian tetap mengabsen di dalam Google Class ini, sehingga kalian tercatat hadir dalam kesempatan atau pertemuan kali ini. Anak-anakku sekalian, dalam kesempatan pagi hari ini Bapak akan memulai materi yang baru setelah kemarin kita beberapa waktu yang lalu kita belajar materi-materi yang lain tentang mungkin matrik dan lain-lainnya. Hari ini adalah materi kita, materi barisan dan deret. Tentunya kita sudah sering mendengar apa itu barisan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun untuk memperjelas apa yang dimaksud dengan barisan dan deret di dalam matematika, mari kita simak penjelasan Bapak lebih lanjut. Baik, kompetensi dasar yang akan kita ketahui di sini untuk pengetahuan, bahwasanya untuk pengetahuan itu mengeneralisasi pola bilangan. Ini jadi bilangan itu nanti ada polanya, pola yang bagaimana kita akan pelajari lebih lanjut, dan jumlah pada barisan aritmetika maupun geometri. Jadi kita nanti belajar dua hal di sini tentang pola bilangan untuk barisan aritmetika dan barisan geometri, serta di samping nanti barisan ada juga tentang deret aritmetika dan deret geometri. Untuk keterampilannya, di samping pengetahuan yang dituntut, keterampilan juga Anda diharapkan dapat menggunakan pola barisan aritmetika ataupun geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual, termasuk untuk pertumbuhan dan peluruhan bunga majemuk dan anuitas. Ini pelajaran ekonomi yang tentunya nanti kita singgung di dalam pelajaran matematika. Kita lanjut anak-anakku. Sedangkan indikator yang akan kita capai dalam kesempatan pagi hari ini yaitu menjelaskan arti barisan dan deret untuk aritmatika dan geometri, kemudian menghitung suku ke N dan jumlah N suku deret aritmatika dan geometri. Tujuan pembelajarannya, jadi setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan kalian dapat menyebutkan definisi barisan dan deret, baik itu aritmatika maupun
geometri, sedangkan tujuan selanjutnya menentukan suku KN dari barisan dan deret aritmetika maupun geometri, menentukan rumus suku KN barisan dan deret aritmetika maupun geometri. Kita berbicara tentang barisan bilangan. Barisan bilangan adalah susunan bilangan yang memiliki keteraturan. Ini susunan bilangan yang memiliki keteraturan. Artinya bilangan itu disusun dan mempunyai aturan, teratur. Dengan keteraturan tertentu yang dihubungkan dengan tanda koma. Nah, ini susunan bilangan yang memiliki keteraturan tertentu yang dihubungkan dengan tanda koma. Sedangkan deret adalah barisan bilangan yang dihubungkan dengan tanda jumlah, tetapi sama juga memiliki keteraturan tertentu, mempunyai aturan tertentu, tapi dihubungkan dengan tanda jumlah. Lihat satu persatu. Seperti yang tadi awal Bapak sampaikan bahwa kita akan belajar tentang dua hal, yaitu tentang aritmetika dan geometri. Sekarang kita akan membahas tentang barisan aritmetika. Apa itu barisan aritmetika? Kita lihat secara definisi bahwa suatu barisan bilangan di mana selisih dari suku-suku yang berurutan nilainya tetap. Jadi ini atau sama. Dan selisih tersebut disebut dengan beda. Artinya seperti tadi kita berbicara bahwa ada barisan merupakan susunan daripada bilangan, mempunyai keteraturan yang tetap. Nah, keteraturan di sini diatur oleh dengan nama apa ini? Mempunyai selisih yang tetap. Gitu ya, mempunyai selisih yang tetap. Sehingga apabila ada barisan seperti ini disebut dengan barisan aritmetika. Untuk memperjelas kita lihat lagi. Barisan bilangan yang suku berikutnya didapat dari penambahan suku sebelumnya dengan bilangan yang tetap. Nah, ini artinya barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang suku berikutnya didapat dari penambahan suku sebelumnya dengan bilangan yang tetap. Nah, bilangan yang tetap dinamakan beda atau selisih. Bapak ulang di sini. Barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang suku berikutnya didapat dari penambahan suku sebelumnya dengan bilangan yang tetap. Ini penambahan didapat dari penambahan suku sebelumnya dengan bilangan yang tetap. Nah, di mana bilangan yang tetap tadi disebut dengan beda. Kalau belum memahami ini, mari kita lihat contohnya nanti. Nah, ini ada contoh. Di sini ada bilangan 1, 4, 7, 10, 13, dan seterusnya. Nah, apakah ini barisan aritmetika? Tadi secara definisi bahwa barisan aritmetika adalah susunan bilangan yang dihubungkan dengan tanda koma. Satu syarat terpenuhi. Yang kedua, suku berikutnya merupakan hasil penambahan suku sebelumnya dengan bilangan yang tetap. Seharusnya antara 1 dengan 4, 4 dengan 7, 7 dan 10, 10 dan 13 mempunyai penambahan yang tetap, di mana penambahan itu disebut dengan beda. Coba kita lihat, berapakah penambahannya ini? Sehingga kita paham, kita tahu apakah ini merupakan barisan aritmetika atau bukan. Kita cek, 1 dengan 4. Mempunyai selisih 3, yaitu 1 ditambah 3 adalah 4. Kita cek yang berikutnya, 4 ke 7. 4 ditambah berapa sama dengan 7? Ternyata 4 ditambah 3. Begitu juga dengan berikutnya, suku selanjutnya, 7 tambah 3, 10. 10 tambah 3 adalah 13. Nah, karena hal ini memenuhi kriteria yang sesuai dengan definisi yang tadi, maka ini disebut dengan barisan aritmetika. Bapak ulang, barisan aritmetika adalah susunan bilangan yang dihubungkan dengan tanda koma, mempunyai susunan yang mempunyai beda yang tetap,
di mana beda itu atau suku berikutnya itu adalah hasil penambahan suku sebelumnya dengan bilangan yang tetap, yang sama. Ini tetap 3, 3, 3 dan seterusnya. 1 tambah 3 4, 4 tambah 3 7, 7 tambah 3 10, 10 tambah 3 13. Berarti suku yang berikutnya 13 tambah 3 16, 16 tambah 3 19 dan seterusnya. Jika demikian, ini disebut dengan barisan aritmetika. Next. Nah, itu. Baik. Bagaimana dengan ini? Bapak memiliki barisan. Katakan langsung barisan ya. Mengapa? Karena sudah dibedakan dengan tanda koma. Sesuai dengan definisi tadi. Nah, suku yang pertama adalah 3. Suku yang kedua 8. Suku yang ketiga 13. Suku yang keempat 18. Nah, apakah barisan ini merupakan barisan aritmetika? Mari kita lihat. Yang pertama tadi syarat barisan sudah terpenuhi. Bilangan yang dihubungkan dengan tanda koma. Selanjutnya kita lihat apakah dari 3 ke 8, 8 ke 13, 13 ke 18 mempunyai suku yang sama, mempunyai penambahan bilangan yang sama. Kita cek. 3 ke 8 ini perlu angka berapa? Perlu angka 5. 3 tambah 5 adalah 8. Seharusnya bila ini disebut dengan barisan aritmetika, maka seharusnya ini adalah sukunya 5 atau 8 tambah 5. Apakah benar 8 tambah 5 adalah 13? Ternyata benar bahwa 8 ditambah 13 adalah 8 tambah 5 adalah 13. Dan selanjutnya seharusnya ini benar bahwa 13 ditambah 5 adalah 18. Nah, karena memenuhi kriteria seperti ini dan 5 ini disebut dengan beda atau selisih. Sebenarnya untuk mencari selisih bagaimana? Selisih itu adalah hasil pengurangan suku sesudah dengan suku sebelum, atau terserah kalimatnya Anda yang gampang bagaimana. Yang jelas ini suku, kalau ini dikatakan suku sebelum, ini suku sesudah, ya silahkan. Atau gampangnya gimana? Suku ini dikurangi suku ini. Atau kalau dikatakan ini U1, ini U2, maka beda adalah U2 dikurang U1. Beda adalah UN dikurangi UN min 1. Ini namanya beda. Satu lagi. Nah ini. Apakah ini juga termasuk barisan aritmetika? Kita lihat. Syarat yang pertama pastinya memenuhi, yaitu dihubungkan dengan tanda koma. Next. Syarat yang selanjutnya kita lihat apakah beda antara 100 ke 94, 94 ke 88, 88 ke 82 mempunyai beda yang tetap. Jika iya, jika bedanya tetap, maka ini juga masuk di dalam barisan aritmetika. Kita cek. Dari 100 ke 94, berapa selisihnya? Selisihnya adalah min 6. Itu ya, 94 dikurangi 100 adalah min 6. Seharusnya bila ini barisan aritmetika, maka selisihnya di sini harus juga min 6. Benar tidak? Bahwa 94 dikurangi 6 adalah 88? Ternyata benar. Benar ya. Nah, next. Antara 88 dengan 82. 88 ditambah min 6 adalah 82. Nah, ini juga selisihnya 6. Sehingga karena bedanya tetap dan dihubungkan dengan tanda koma, maka ini disebut dengan barisan aritmetika. Bagaimana anak-anakku sekalian? Cukup jelaskan untuk membedakan bahwa, untuk menentukan bahwa suatu barisan dikatakan baris aritmetika atau bukan. Kita lanjutkan mencari rumus suku ke N atau UN dari barisan aritmetika. Jadi ibaratnya seperti ini. Ibaratnya seperti ini, apabila kita ingin mencari suku yang berikutnya, suku yang berikutnya, suku yang berikutnya,
Apabila sukunya sedikit, mungkin ini berapakah suku ke-6? Suku ke-6 berapa? Ini suku berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 berarti hanya satu lompatannya. Gampang aja. 13 tambah 3 berarti 6, 16. Berapakah suku ke-7? Berarti 16 tambah 3 adalah 19. Ini berapakah suku ke-5? Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. 5 adalah 18 tambah 5 berarti 23 dan seterusnya. Berapakah suku ke-5? 82 dikurangi 6 adalah 70. 70 berapa ya gitu. Nah, artinya kalau barisannya itu hanya pendek-pendek ini dicari, mungkin kita mudah dengan membilang, menghitung, menjumlah maupun mengurang. Tetapi apabila kalau Bapak misalkan tanya, berapakah suku ke-1000? Apakah kalian akan mampu sanggup menuliskan bahwa 13 tambah 3, 16 tambah 3, 19 tambah 3, 22 dan seterusnya? Bisa menghabiskan waktu dan buku. Oleh karena itu, dalam kesempatan berikut ini ada namanya mencari rumus suku ke N atau UN. Jadi kita bisa menggunakan rumus. Caranya bagaimana? Kita lihat bahwa barisan aritmetika kita tadi memiliki urutan bahwa memiliki suku pertama atau U1, suku kedua U2, suku ketiga U3, suku keempat U4 sampai kepada UN. Sebelum UN ada namanya UN min 1. Contoh, misalkan U4 ini yang UN, terakhirnya 4 gitu artinya ya, terakhirnya 4. Muka suku sebelumnya berarti U4 dikurang 1 adalah 3. Jadi ini artinya sebelum daripada UN ada UN min 1. Ini adalah barisan aritmetika apabila gimana? Apabila memiliki beda yang sama. Kalau bedanya tidak sama, ya tidak mungkin. Berarti ini dianggap ada beda antara U2 dengan U1. Ini ada beda. Beda bagaimana? Harus tetap. Ini juga beda. Ini juga beda. Ini ada bedanya. Begitu juga ini ada bedanya. Ini kita anggap bahwa barisan ini merupakan barisan aritmetika yang mempunyai beda tetap. Beda kita simbolkan dengan B. Nah, oleh karena itu kita anggap bahwa U1 itu sebagai A. U2 berarti U2 itu A ditambah beda. A tambah beda ini U2. Seperti tadi contohnya, apabila kita memiliki barisan katakanlah Bapak mempunyai beda di sini 2. Suku pertama 1, berarti suku kedua berapa? 1 tambah 2 berarti 3. Barisan ketiga 3 tambah 2 berarti 5 dan seterusnya. Intinya apabila ini kita anggap sebagai U1 atau A, nilainya A, maka U2 itu adalah A ditambah B. A ditambah B. U3 berarti A ditambah 2 kali B. U4 adalah A ditambah 3 kali B. Sampai kepada UN. Bahwa UN itu sama saja A ditambah N-1. Dilihat kenapa N-1 kali B. Ini kalau U4 saja, U4 itu A ditambah 3B. Artinya 3 dari mana? 4 dikurang 1. U3, 3 dikurang 1. U2, 2 dikurang 1. Maka di sini UN berarti N dikurang 1. Ini. Oleh karena itu rumus daripada UN adalah A ditambah N-1 dikali B. Nih. Jadi UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Ini dia. Itu ya. Jangan lupa anak-anak, ini rumus untuk mencari suku ke N. Sekali lagi, rumus untuk mencari suku ke N, yaitu UN atau suku ke N itu sama dengan A ditambah N-1 dikali B, di mana A ini adalah suku pertama.
suku pertama itu adalah A. Sedangkan N itu suku yang kesekian yang kita cari. Dikurang 1, angka 1 ini paten, dikalikan dengan beda. Bagaimana anak-anak? Sudah cukup jelas? Pastikan kalian menghafal. Bapak tunggu sekian detik untuk kalian menghafal rumus suku ke N. Yuk sama-sama. UN sama dengan A ditambah N-1 dikali beda, di mana A adalah suku pertama, N suku ke N, B adalah beda. Jelas anak-anakku? Kita lanjutkan dengan oke. Ini ada penjelasannya ternyata. Bila mana U1 sama dengan A, itu disebut dengan suku pertama. Beda berarti suku UN dikurangi UN-1 yang tadi sudah Bapak jelaskan. Beda itu adalah UN dikurangi UN-1. Nih, penjelasannya. Ini disebut dengan beda. Baik, ada contoh. Mudah-mudahan dengan contoh ini kalian bisa memahami dengan baik materi tentang barisan aritmetika. Ini contohnya, diketahui barisan bilangan. Wah, kita tidak tahu barisan bilangan ini apakah barisan aritmetika atau bukan. Dalam soal ini hanya ditanya diketahui barisan bilangan. Suku ke-13 dari bilangan tersebut adalah, nah ini persoalannya, ini barisan aritmetika atau bukan. Untuk itu kita cek bahwa barisan ini apakah barisan aritmetika atau bukan. Cek. Dari 2, 4, 6, dan 8 dipisahkan oleh tanda koma. Satu syarat bahwa barisan aritmetika terpenuhi. Yang kedua, harusnya memiliki beda yang sama antara 2 ke 4, 4 ke 6, dan 6 ke 8. Kita cek. Berapakah selisihnya? UN dikurangi UN-1, 4 dikurangi 2 adalah 2. Apakah sudah cukup 1? Belum. Ketiga-tiganya kita cek. Tidak boleh kita membuat hanya 2, hanya 1. Next. A-nya adalah 2. Kita nih cek beda yang kedua. Beda yang kedua adalah 6 dikurangi 4 adalah 2. 8 kurangi 6 adalah 2. Ternyata bedanya 2. Setelah kita memperoleh bedanya 2, ternyata ini merupakan barisan aritmetika. Terpenuhi ya. Nah, dengan kita memahami ini adalah barisan aritmetika, untuk menentukan suku ke N, N-nya adalah 13, berarti kita menggunakan rumus aturan yang tadi yang sudah kita bahas, di mana suku ke N, UN itu sama dengan suku pertama ditambah N kurang 1 dikali beda. N-nya berapa yang kita tanya? N yang kita tanya adalah 13. A-nya berapa? A-nya adalah 2. N-nya 13. Bedanya berapa? Bedanya 2. Untuk itu mari kita coba menyelesaikan. Sehingga U13, ini U13, suku ke-13 sama dengan A-nya adalah 2 ditambah 13 kurang 1 dikali bedanya 2. Hasilnya adalah 2 ditambah 13 kurang 1, 12. 12 kali 2 adalah 24. Maka U13 adalah 26. Ini contoh untuk menghitung suku ke N. Kita ambil contoh yang berikutnya. Diketahui suku kelima, barisan aritmetika. Nah, ini jelas. Sudah jelas ya anak-anak, bahwa kita diberikan barisan aritmetika. Tetapi suku kelimanya adalah 23. Dan suku ke-9 adalah 35. Tentukan suku ke-20 dari barisan tersebut. Wah, ini suatu hal baru. Mengapa demikian? Karena tadi belajarnya kita tidak
tidak sampai di sini. Namun mari kita pahami bahwa barisan aritmetika mempunyai rumus bahwa UN sama dengan A ditambah N-1 dikali beda. Nih, sekali lagi, barisan aritmetika adalah UN sama dengan A ditambah N-1 dikali beda. Untuk itu kalau ada diberikan suku kelima, berarti kita tinggal menulis U5 sama dengan A ditambah N-nya adalah 5 kurang 1 4 kali B, berarti 4B. Berarti sama dengan A ditambah 4B. Sama dengan berapa? Sama dengan 23. Kita coba cek. Nah ini, jangan lupa rumusnya. Kita di sini tahu adalah U5. Sehingga U5 sama dengan A ditambah 4B sama dengan 23. Ini yang diketahui. Dan U ke-9. U9 adalah A ditambah 8B sama dengan 35. Kenapa 8B? Ya, N-1. N-nya adalah 9 dikurang 1. Sehingga 9 kurang 1 adalah 8 kali beda. Nah ini kita punya modal kita di 2. Kenapa pakai modal ini? Untuk menentukan nilai suku pertama A dan menentukan beda. Karena barisannya kita belum tahu. Oleh karena itu, berapa? Dengan menggunakan rumus persamaan linier 2 variabel, kita bisa menyelesaikan materi ini. Jadi kita kurangkan saja bahwa A dikurang A adalah 0. Ini ya. A dikurang A adalah 0, 4B dikurangi 8B adalah min 4B sama dengan 23 dikurangi 35 adalah min 12. Maka B-nya adalah min 12 dibagi min 4 sama dengan 3. Bedanya kita dapat 3. Kita udah dapat beda, tapi suku pertamanya berapa? Silakan disubstitusikan. Bila mana bedanya 3 dengan rumus yang ada ini, maka kita substitusikan. A tambah 4B sama dengan 23. B-nya berapa? B-nya adalah 3. Berarti 4 kali 3 12. 23 dikurangi 12 adalah 11. Kita cek. Ini ya. Maka A-nya adalah 11. Dengan kita memperoleh nilai A11 dan bedanya adalah 3, maka kita bisa menghitung suku ke-20 barisan tersebut. Maka U20, nah ini U20 rumusnya apa? A ditambah N-1 dikali B. N-nya adalah 20, berarti A ditambah 20 dikurang 1. 20 kurang 1 adalah 19 dikali B. Sekarang substitusikan, A-nya 11, B-nya adalah 3. Kita substitusikan. Nah, ini kita substitusikan. Mana bedanya? Oh, A-nya 11, ini terbalik ya. Nah, sorry. Ini terbalik. Ini Bapak ulang. Ini seharusnya ya. Ini seharusnya adalah 11. Bapak ulang. Itu 11 ya ini ya. 11 ditambah 9 kali 2. 9 kali 2 9 kali 3. Ya. 9 kali 3 adalah 27. Tambah 11 berarti 38. Nah, inilah anak-anakku sekalian, bahwasanya ini Bapak ulang. Ini tadi ada yang kesalahan tadi ya, tapi kesalahan sudah Bapak perbaiki. Nah, ini jangan diikutin ya, itu tadi salah. Nah, ini tadi harusnya 11 ditambah 27. Ini ada kesalahan kecil ya, tolong tadi sudah diperbaiki Bapak. Ini
aplikasinya adalah 38. Nah, demikian tadi anak-anakku sekalian tentang materi kita untuk barisan aritmetika. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang deret aritmetika. Tadi sudah dijelaskan dari awal perbedaan antara barisan dan deret, di mana barisan adalah susunan bilangan yang dihubungkan dengan tanda koma dan memiliki beda yang sama, sedangkan deret adalah hasil penjumlahan atau barisan bilangan yang dihubungkan dengan tanda jumlah, tanda plus. Jadi Bapak simpulkan dari pertemuan kita pagi hari ini, barisan aritmetika adalah susunan bilangan yang dihubungkan dengan tanda koma dan memiliki beda yang tetap, di mana beda merupakan UN dikurangi UN-1 atau suku yang sebelum dikurangi suku yang sesudah. Rumus daripada barisan aritmetika adalah UN sama dengan A ditambah N-1 dikali beda, di mana A adalah suku pertama atau U1, N adalah suku ke N, dan B adalah beda. Jadi demikian yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik. Dan jangan lupa dalam pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang deret aritmetika. Sekian yang dapat Bapak sampaikan. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugas untuk materi barisan aritmetika di dalam Google Class Anda.